Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan dan semangat belajar yang tinggi. Amin. Ya, pada pertemuan pertama kita kali ini ya, kita akan mempelajari bab program linear. Apa itu program linear? Ya, kita langsung saja ya masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang program linear, angka baiknya Bapak akan mengasih tahu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu adalah menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya pada bab program linear. Nah, ini sebabnya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear. Apa itu sistem? Apa itu pertidaksamaan linear? Ya, langsung saja kita bahas tentang pengertian pertidaksamaan linear terlebih dahulu ya. Jadi pertidaksamaan linear ini merupakan pertidaksamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya 1. Nah, jadi sebuah pertidaksamaan linear itu dia memiliki pangkat tertinggi dari variabelnya hanya 1. Jika pangkat tertingginya 2, 3 dan seterusnya itu bukan disebut pertidaksamaan linear. Seperti itu ya. Nah, kalau sistem pertidaksamaan linear itu apa? Nah, di sini gabungan 2 atau lebih pertidaksamaan linear. Itu yang disebut sistem pertidaksamaan linear. Contohnya seperti apa, Pak? Ya. Nah, seperti ini. Yang pertama, pangkat tertinggi dari variabelnya 1 itu seperti apa? Ya, biasanya pertidaksamaan linear ini variabelnya itu X dan Y ya. Yang paling sering itu X dan Y. Tapi ada juga biasanya dengan huruf A dan B. Di sini kita X dan Y dulu ya. Misal di sini ada X dikurang 2Y kurang dari 1. Nah, di sini. Ini lihat. Dari pertidaksamaan ini yang merupakan variabel yang mana? Ya, variabel itu adalah yang huruf, yaitu X dan Y. Nah, sedangkan yang ada di depan variabelnya ya. Nah, kalau X ini kan depannya nggak ada nih, padahal ada ya di sini tuh 1, angka 1. Nah, sedangkan yang di Y ini angka negatif 2. Nah, itu disebut koefisien dari variabel ya. Kalau dia hanya berupa angka saja, tidak ada variabelnya, dia disebut konstanta. Nah, jadi di sini pertidaksamaan ini memiliki variabel X dan Y. Kita lihat pangkatnya. Pangkat itu di mana? Ya, pangkat itu ada di atasnya sini ya, variabel ya. X ini memiliki pangkat berapa? Ya, walaupun tidak ditulis atau tidak terlihat, X ini memiliki pangkat 1. Begitu juga dengan Y. Nah, itulah yang disebut pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, ini berarti disebut pertidaksamaan linear. Nah, ini. Sekarang, kalau seperti ini. 3X, ini mohon maaf ya kalau tulisannya jelek ya, karena tidak terbiasa menggunakan apa ini, mouse yang ada di laptopnya ya. 3X dikurang 2Y pangkat 3 lebih dari 5. Nah, ini lihat.
Pertidasamaan yang kedua ini 3x dikurang 2y pangkat 3 lebih dari 5. Ini bukan termasuk pertidaksamaan linier ya, bukan ya. Kenapa? Karena di variabelnya itu ada yang memiliki pangkat tertinggi, yaitu adalah 3. Sedangkan syarat pertidaksamaan linier itu pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Di sini x-nya variabel pangkatnya berapa? Pangkat dari variabel x ini berapa? Ya 1. Sedangkan pangkat dari ini itu adalah 3. Jadi pangkat tertingginya bukan 1 lagi, melainkan adalah 3. Jadi ini bukan termasuk pertidaksamaan linier. Seperti itu ya. Mudah kan membedakannya? Ya. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud sistem pertidaksamaan linier? Tadi kan sistem pertidaksamaan linier itu dikatakan bahwa dia memiliki gabungan 2 atau lebih pertidaksamaan linier. Nah, kalau satu ini dia tidak disebut sistem pertidaksamaan linier. Nah, ini kita harus ditambahin lagi di bawahnya. Misal min 2x ditambah 3y lebih dari 4. Nah, ini. Jadi pertidaksamaan yang pertama yang atas, yang kedua yang bawahnya, inilah yang disebut sistem ya. Nah, ini dia disebut sistem pertidaksamaan linier. Nah, nanti lebih jelasnya ada contohnya ya. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh sistem pertidaksamaan linier dengan variabel. Nah, variabel ini bisa disebut juga peubah x dan y. Jadi variabelnya x dan y contohnya ya. Nah, yang pertama, ax plus by lebih dari atau sama dengan c. Nah, yang kedua, px ditambah qy lebih dari atau sama dengan r. Nah, di sini variabelnya yang mana? Ingat, variabel itu yang ini, x. Jadi walaupun di sini huruf semua ya. Ya, di sini kan huruf semua nih, tidak ada angka. Tapi di sini yang merupakan variabelnya tuh yang x dan y. Sedangkan a, b, c dia itu berupa angka yang bisa diisi oleh berapa pun ya. P, Q, Y, P, Q, R juga sama, itu merupakan angka. Jadi yang di sini A, B, dan PQ merupakan koefisien, sedangkan C dan R itu merupakan konstanta. Gitu ya. Jadi variabelnya tetap yang X dan Y. Yang kedua, nah di sini AX plus BY kurang dari C. PX plus QY kurang dari R. Di sini yang membedakan apa? Tanda dari pertidaksamaannya. Yang ini lebih dari atau sama dengan, karena ada garisnya nih, jadi dibacanya lebih dari atau sama dengan. Kalau yang ini kurang dari, gitu ya. Nah, yang ketiga, nah di sini AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. Yang kedua, PX plus QY itu kurang dari atau sama dengan R. Jadi di sini hanya yang membedakan tandanya ya. Nah, yang keempat ini dia ada X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dia ada satu lagi. Ya, jadi yang terakhirnya AX plus BY kurang dari atau sama dengan 0. Ini juga merupakan sistem pertidaksamaan linier. Tadi kan pengertiannya sistem pertidaksamaan linier itu adalah gabungan 2 atau lebih pertidaksamaan linier. Yang 1, 2, 3 ini hanya ada 2 pertidaksamaan linier, sedangkan yang keempat itu ada 3 pertidaksamaan linier. Seperti itu ya. Paham, oke? Ya, kalau ada pertanyaan tinggal tanyakan saja via WA maupun di kolom komentar yang ada di GCR. Nah, selanjutnya, nah ini kita mencari himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, itu biasanya dia berupa
pasangan bilangan X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Nah, jadi himpunan penyelesaian itu berupa pasangan bilangan X, Y ya. Atau selain himpunan penyelesaian biasanya disebut juga daerah penyelesaian. Ada yang disebut daerah penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier itu dapat kita tentukan dengan menggunakan metode grafik dan uji titik. Nah, ya, jadi boleh dipilih salah satunya ya. Metode grafik dan uji titik. Nah, di sini untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier AX plus BY lebih dari atau sama dengan C dengan metode grafik dan uji titik. Nah, jadi ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita menggambar garis AX plus BY sama dengan C. Nah, ini AX plus BY sama dengan C itu diambil dari mana? Dari pertidaksamaan linier. Hanya saja yang tadinya dia berupa tanda lebih dari atau sama dengan kita ganti untuk sementara, yaitu tanda dengan sama dengan tandanya ya. Ini nih diganti. Apa tujuannya? Yaitu untuk menggambar garis. Iya. Seperti itu ya. Terus yang kedua, kita melakukan uji titik, yaitu mengambil sembarang titik X, Y ya. Jadi kita pilih nih titik X, Y. Tapi titik itu nggak ada atau bukan terletak di garis AX plus BY sama dengan C. Nah, baru setelah kita tentukan titiknya, kemudian kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan yang tadi ya. AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. Seperti itu. Jadi maksudnya yang nomor 2 ini kan misal garisnya seperti ini garis nih. Nah, titiknya jangan diambil di sini. Ya, tapi boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di mana. Yang penting dia tidak berada pada garis tersebut. Seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, dari yang tadi kita telah mengambil titik ya, sembarang titik yang tidak terletak di garis. Nah, maka di ada syaratnya atau ada ketentuannya. Nah, jika pertidaksamaan itu bernilai benar, nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik tersebut dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Nah, misalkan titiknya tadi ada misalnya garis nih. Nah, titiknya kamu ngambil di sini. Ya. Dia bernilai benar. Ya, maka pada himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang sebelah sini. Nah, ini himpunan penyelesaiannya yang memuat titik. Ini batasnya. Di sini nggak perlu. Bukan himpunan penyelesaian. Nah, yang kedua, jika pertidaksamaan itu bernilai salah, nah tadi kan ngambil di sini nih titiknya. Maka himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut, berarti di atasnya. Gitu loh. Jangan sini ya, kita bikin yang baru aja. Nah, misalnya di sini. Nah, ini bernilai salah. Yang B ini ada di atas. Seperti itu ya. Ini untuk A. Ini untuk B. Paham ya? Oke. Nah, ada juga kita bisa tanpa melakukan uji titik. Nah, daerah himpunan penyelesaian itu bisa kita tentukan dengan aturan sebagai berikut. Nah, ini aturannya ya. Kalian harus memahaminya. Nah, jadi ini jenis pertidaksamaannya ada di bawah ini ya. Yang pertama AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. Terus yang kedua AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Nah, syaratnya ini kita lihat koefisien dari variabel Y, atau di sini
B ya. Nah, kita lihat B-nya. Nilainya itu dia apakah lebih dari 0 atau bernilai positif B-nya, ataukah B-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nah, yang pertama ya. Jadi perjasamaannya untuk AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. Nah, jika nilai B-nya itu positif atau lebih dari 0, maka daerah himpunan penyelesaian berada di kanan atau di atas garis AX plus BY sama dengan C. Misal ini garisnya, berarti ada di sebelah sini himpunan penyelesaiannya. Nah, gitu ya. Syaratnya B-nya harus positif. Nah, gitu. Terus jika B-nya bernilai negatif atau kurang dari 0, jadi minus nilai B-nya, di sininya diganti jadi min nih biasanya ya. Daerah himpunan penyelesaiannya berada di kiri atau di bawah garis AX plus BY sama dengan C. Jadi seperti ini adanya di bawah. Nah, itu jika tidak menggunakan uji titik. Yang kedua, untuk perjasamaan AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Jika nilai B-nya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di kiri atau di bawah garis. Berarti ini ada di sini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Nah, yang jika B-nya bernilai negatif atau B-nya kurang dari 0, maka daerah himpunan penyelesaian berada di kanan atau di atas garis. Seperti di sini. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, ini dia. Menentukan persamaan garis berdasarkan grafik. Nah, ya. Kita lihat nih di sini nih. Di sini ada 4 buah grafik dengan penempatan garis yang berbeda-beda ya, atau di kuadrannya. Yang pertama ini ada di kuadran 1. Nah, ini kuadran 1 ya, atau disingkat KW aja ya, kuadran 1. Yang ini kuadran 2, KW2, KW2. Yang ini ada di kuadran 3, yang ini kuadran 3, yang ini ada di kuadran 4. Kuadran. Nah, lihat. Dari 4 buah garis dengan penempatan yang berbeda ya, kita itu bisa menentukan persamaan garisnya. Caranya gimana? Ini sangat mudah. Perhatikan. Misal di sini garisnya nih. Ini garisnya ya, yang melalui titik A dan titik B. Kita ingin mengetahui persamaan garisnya tuh seperti apa garisnya, ini persamaan garisnya. Nah, untuk menentukan persamaan garisnya, tinggal kita yang titik A ini kita beri atau kita tambahkan variabel X, sedangkan yang titik B yang ada di sumbu X kita tambahi dengan variabel Y. Jadi di sini garisnya itu adalah AX plus BY. Ya, ini AX itu dari mana? Dari A yang di sini nih, yang ada di sumbu Y. Sedangkan BY ini dari mana? Dari titik B yang ada di sumbu X kita tambahkan dengan variabel Y. Sama dengan A dikalikan B. Jadi ini A kali B. Contohnya gini. Misal di sini 2. Di sini 4. Berarti garis ini persamaannya adalah 2x plus 4y sama dengan berapa? 2 kali 4, yaitu 8.
Nah, itu persamaannya, atau bisa disederhanakan. Nah, karena ini kelipatan 2 semua ya, 2, 4, dan 8 itu merupakan kelipatan 2, kita bagi dengan angka 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi angka 2. Itu jadinya X, 2X dibagi 2 kan jadi tinggal X. Ditambah 4Y dibagi 2 jadi tinggal 2Y. 8 dibagi 2 jadi tinggal 4. Nah, jadi persamaannya bisa 2X plus 4Y sama dengan 8, atau yang lebih sederhana persamaan garisnya itu adalah X plus 2Y sama dengan 4. Nah, begitu juga dengan kuadran 2, 3, dan 4. Jadi di sini jika garisnya ada di kuadran 2, lihat perbedaannya. Kalau kuadran 1 itu dia bernilai positif semua. Y-nya positif, terus ini X-nya juga bernilai positif atau ada di sebelah kanan ya, nih. Biasanya kan grup Cartesius itu kan, kita hapus dulu ini. Diagram Cartesius itu semoga lurus ya. Nah, ini Y, ini X. Nah, ini kuadran 1, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi gini ya, pembagian kuadrannya juga ke sebelah kiri, ke bawah baru ke kanan. Nah, tadi ini kuadran 1 udah. Nah, di sini dia bernilai positif semua. Ya, ini positif. Ini yang ke atas juga positif. Yang ke kiri negatif, yang ke bawah negatif. Nah, lihat di sini. Di sini X-nya itu ke arah kiri, berarti di sini negatif dia. Sedangkan Y-nya ke atas, berarti positif. Nah, maka sama seperti kuadran 1, kita yang ada di sumbu Y nilainya itu atau A ini ya, kita beri atau kita gabungkan dengan variabel X. Jadi AX. Sedangkan yang ada di sumbu X ya, yaitu B, kita gabungkan dengan variabel Y. Kenapa di sini minus? Karena X-nya ini bernilai min. Nah, karena dia ke sebelah kiri, posisinya ini min. Kalau ini positif, ke atas Y-nya. Sumbu Y ke atas itu positif. Nah, ini juga tadi positif. Ini positif. Nah, gitu ya. Jadi di sini AX dikurang BY sama dengan min A kali B. Ya, minnya dari sini nih. Karena dia ada di X yang bernilai, di sumbu X yang bernilai negatif. Oke? Ya. Terus yang kasih contoh nggak? Sama aja ya. Coba aja ini, berarti di sini B-nya itu minus. Nah, satu udah kasih contoh ya. Nanti untuk yang kuadran 3 dan kuadran 4 silakan kalian bikin contoh sendiri. Misal di sini berapa? 3. Di sini 1. Berarti kalau di sini 1 itu min 1 ya. Iya, posisinya karena dia ada di sumbu X sebelah kiri. Berarti dia di sini persamaan garisnya adalah 3 dulu, 3X. Nah, karena ini min jadi min 1 Y. Nah, 1 itu nggak perlu ditulis ya, jadi min Y saja, sama dengan 3 dikali min 3 kali 1. Ya, atau 3 aja langsung, 3 kali min 1 jadi min 3. Seperti itu, paham ya? Nah, ini bisa disederhanakan? Nggak bisa, karena di sininya koefisien dari Y 1. Jadi untuk persamaan garis yang melalui titik min 1 di sumbu X dan titik 3 di sumbu Y itu adalah 3X dikurang Y sama dengan min 3. Nah, untuk kuadran 3 dan kuadran 4 konsepnya sama seperti itu ya. Iya, ini yang membedakan adalah letak posisi dari garisnya saja. Berarti di sini Y-nya negatif, X-nya juga negatif nih untuk kuadran 3. Ya. Iya, jadi di sini persamaan garisnya min AX min BY sama dengan
AB. Nah, karena ini positif dikali positif kan jadi positif, mohon maaf, negatif dikali negatif kan jadi positif di sininya. Iya. Nah, kalau yang kuadran 4 di sininya positif, sumbu X-nya ke arah kanan, sedangkan sumbu Y-nya negatif ke arah bawah. Ya. Gitu, oke? Paham ya? Nah, di sini ada perbedaan BY. Nah, dikurang AX sama dengan min AB. Ini sama saja ya. Iya, ini hanya ditukar saja posisinya. Harusnya kan min AX ditambah BY sama dengan min AB. Nah, itu ya. Harusnya seperti ini, tapi sama saja. Ini hanya penukaran posisi dari BY dengan min AX saja, komutatif. Nah, iya ya. Paham kan? Oke, contohnya kalian bikin sendiri saja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini himpunan penyelesaian sistem pertidasamaan dari 2x plus y kurang dari atau sama dengan 40. Ini yang pertama, pertidasamaan yang pertama ya. X plus 2y kurang dari atau sama dengan 40. Ini pertidasamaan yang kedua. X lebih dari atau sama dengan 0. Ini pertidasamaan linear yang ketiga. Dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini terletak pada daerah yang berbentuk. Nah, kalau di sini kalian hanya menentukan bentuk dari keempat pertidasamaan yang ada. Bagaimana caranya? Langsung saja ya, pembahasan. Nah, sini pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita tentukan atau kita cari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Berarti dari dua buah pertidasamaan yang awal ya. Nah, yang mana persamaannya? Oh, semuanya kita cari dulu ya. Nah, di sini persamaannya itu kan tadi yang pertama 2x plus y kurang dari atau sama dengan 40. Yang kedua x plus 2y kurang dari atau sama dengan 40. Ya, ini bedanya hanya ini saja ya, koefisiennya dari x dan y. Nah, ini yang ketiga x lebih dari atau sama dengan 0, dan yang keempat y lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y, ini kita ubah dulu menjadi persamaan. Jadi kita ganti yang tadinya tandanya persamaan, kita ganti dengan tanda sama dengan. Ya. Seperti ini ya. Paham ya? Nah, baru ini kita cari titik potong dengan sumbu x. Ya. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu x, maka variabel y-nya itu harus bernilai 0 atau y-nya sama dengan 0, harus ya. Tinggal kita substitusikan saja. Ini sudah diketahui y-nya bersama dengan 0, berarti ini nilainya 0. Ini 0 nih. Ya. Nah, berarti tinggal cari x-nya berapa. Gini ya. Contohnya satu aja ya, karena nggak muat nih. 2x plus, konsepnya sama semua kok ke bawah. 2x plus y sama dengan 40. Tadi kan y-nya itu sama dengan 0 untuk titik potong dengan sumbu x. Maka di sini 2x plus 0. Kenapa plus 0? Y-nya itu sama dengan 0 dari sini. Ya. Nah, sama dengan 40. Nah, maka 2x tambah 0 berapa? Ya tetap 2x. 2x kan sama dengan 40. Nah, kita cari deh nilai x-nya. Di sini kan berarti gimana caranya? Ingat lagi ya.
materi di kelas 1 tentang persamaan linier. Berarti di sini X sama dengan 40 dibagi 2. 40 bagi 2 berapa? Ya, betul, 20. Berarti nilai X-nya itu adalah 20. Tinggal kamu tulis sini jadi 20,0. Kenapa 0? 0-nya itu yang nilai Y-nya. Sedangkan X-nya dari sini 20. Nah, lihat di sini. Ini semuanya 0 ya. Iya, 0. Nah, untuk yang bawah ini kenapa sumbu X? Ya, tadi kan jika Y-nya sama dengan 0, maka dia titik potongnya dengan sumbu X. Iya kan, ini kan Y-nya sama dengan 0 nih. Berarti ini titik potongnya sumbu X, udah gitu aja. Seperti itu. Nah, untuk yang mencari titik potong dengan sumbu X, mencari variabel X-nya itu nilainya berapa, caranya atau konsepnya sama seperti ini. Ya, paham ya? Oke. Nah, yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk titik potong dengan sumbu Y, maka nilai dari variabel X-nya itu adalah 0. Nah, gantian yang tadi Y-nya yang 0, sekarang X-nya yang 0. Nah, berarti di sini kita cari satu contohnya ya. 2X plus Y sama dengan 40. Nah, sekarang X-nya yang 0, Y-nya jangan diganti 0 ya. Y diganti 0 itu hanya untuk titik potong dan sumbu X. Ya. Jadi yang di sini udah tidak berlaku lagi Y sama dengan 0. Yang berlaku adalah X sama dengan 0. Maka di sini X-nya kita ganti dengan angka 0. Berarti 2 kali 0 ditambah Y. Y-nya bukan 0 ya. Iya, karena udah berbeda perlakuannya. Sama dengan 40. 2 kali 0 kan 0 kan? 0 mah gak perlu ditulis. Jadi sisanya plus Y. Jadi sisanya Y. Berarti Y sama dengan 40. Udah deh. Tinggal ditulis. X-nya 0. Maka yang depannya 0. Koma Y-nya 40. Tulis 40. Begitu juga dengan yang kedua. Caranya sama. Tapi ini persamaannya ini yang dipakai ya. Yang atas lagi. Nah, yang ketiga kenapa dengan sumbu Y? Karena dia bertitik variabelnya itu sama dengan X, variabel X-nya itu sama dengan 0 dan dia itu berpotongan dengan sumbu Y. Nah, ini nih. Kalau X-nya sama dengan 0 maka langsung berpotongan sumbu Y. Jadi ini di sini tulisnya berpotongan dengan sumbu Y. Untuk yang bawah 0,0. X-nya 0, di sini Y-nya juga 0. Ya udah deh 0,0 gitu loh. Paham ya? Ya, semoga paham. Nah, dari yang telah kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita masukkan ke diagram kartesius. Kita tulis deh apa yang kita dapat nih yang tadi ini ya. Tadi kan yang kita dapat itu yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. Nah, titik-titik ini kita taruh atau kita tentukan, kita simpan ya di diagram koordinat kartesius yang ini. Nah, ini yang pertama ini titiknya berapa nih? Ini 40 ada di Y, berarti ini titik berapa? 0,40 ya. Ini titiknya 0,40. Ada kan tadi? Ada. Nih kalau yang ini berapa titiknya? Ini titiknya 0,20. 0,20. Nah, kalau yang ini titiknya ini 20,0. 20,0. Kalau yang ini 40,0. Ya. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan garis. Nah,
Jadi garisnya itu harus sesuai dengan persamaan garis yang tadi telah kita ubah ya. Nah, tadi kan ini 2x plus y sama dengan 40. Dia memiliki titik potong terhadap sumbu x-nya itu 20,0 dan titik potong terhadap sumbu y-nya 0,40. Kita hubungkan garisnya nih. Ya, dari 40 ke 20. Seret. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, untuk persamaan garis x plus 2y sama dengan 40. Ya, jadi memiliki titik potong terhadap sumbu x-nya 40,0 dan titik potong terhadap sumbu y-nya 0,20. Garis deh. Nah, untuk yang ketiga dan keempat tadi kan x-nya itu sama dengan 0. Ya, titik potong terhadap sumbu y-nya itu adalah sumbu y, berarti yang ini nih, titik potong dari sumbu y-nya ini ke sini. Sedangkan titik potong terhadap sumbu x-nya itu adalah 0,0, berarti di sini 0,0 itu di sini ya. Nih di sini nih, ini 0,0. Begitu juga dengan y sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu y-nya itu adalah 0,0 dan titik potong terhadap sumbu x-nya itu adalah sumbu x itu sendiri. Gitu ya. Jadi cuma tinggal 0,0-nya saja di sini titiknya. Setelah itu kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, lihat di sini garis 2x plus y kurang dari atau sama dengan 40. Ya, kita lihat nilai b-nya. B itu yang ada di variabel y. Nah, berarti di sini kan dia bernilai positif. Ya, karena dia bernilai positif, maka daerah himpunan penyelesaian itu berada di kiri atau di bawah garis 2x plus y sama dengan 40. Nah, yang ini nih 2x plus y sama dengan 40. Nih lihat garisnya, berarti ada di sini garisnya. Ya, ini garisnya dari sini ya, sepanjang garis pokoknya. Ini juga, ini dan ini. Nah, selanjutnya x plus 2y kurang dari 40. Lihat b-nya itu berapa nilainya, positif atau negatif? Positif juga, berarti himpunannya sama ya, ada di kiri atau bawah garis. Jadi ini kita tidak menggunakan titik uji, tapi kita menggunakan selain titik uji yang tadi yang sudah ada di tabelnya ya. Berarti ada di bawah ya. Nah, di sini bawahnya. Ini kan garisnya nih, x plus 2y. Ini, dan ini. Nah, tadi kalau x-nya lebih dari 0 berarti daerah himpunan penyelesaian HP ini himpunan penyelesaian ya, berada di kanan garis x sama dengan 0. Berarti kalau ada di kanan garis sebelah sini. Ya, kita meminjam sumbu y, garis dari sumbu y, karena ada di kanan. Nah, gitu maksudnya ya. Ini. Nah, yang terakhir y lebih dari atau sama dengan 0, berarti daerah himpunan penyelesaian berada di atas garis y sama dengan 0. Berarti kita meminjam garis dari sumbu x seperti ini. Seperti itu ya. Paham kan? Nah, maka himpunan penyelesaian yang terletak pada daerah yang berbentuk yang mana? Ini nih, yang ada di sini. Dari sini ke sini, terus ke sini, ke sini. Ini segi 4. Seperti itu ya. Sisinya kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa bukan trapesium? Ini beda ya. Kalau trapesium ininya datar gini, lurus. Ini disebutnya segi 4. Oke? Yang ini gimana, Pak? Nah, ini tidak termasuk. Ya, karena dia tidak terarsir oleh garis 2x plus y sama dengan 40 nih. Kan hasilnya di sini yang 2x plus 40. Di sini enggak dapat. Yang di sini juga enggak dapat arsiran dari garis x plus 2y
sama dengan 40 nih. Ini kan ke bawah arsirannya, bukan ke atas. Seperti itu ya. Mantap. Oke, sekarang contoh yang kedua. Kita pause. Ya, contoh yang kedua ya. Ini daerah yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2Y dikurang X lebih dari kurang dari atau sama dengan 2, 4X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 12, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Pada gambar di samping adalah, nah yang ini nih, himpunan penyelesaiannya itu ada di nomor berapa? Apakah di nomor 1 sini, di nomor 2 sini, 3 yang di bawah sini, 4 yang di sini, ataukah yang 5 di sini ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, perhatikan ya pembahasannya. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini 2Y dikurang X kurang dari atau sama dengan 2. Berarti daerah himpunan penyelesaian berada di kiri atau di bawah garis dari 2Y dikurang X sama dengan 2. Daerah yang memenuhi adalah daerah ke 3, 4, atau 5. Maksudnya seperti apa? Gini ya. Yang 2Y, nah ini nih. Ini kan 2Y dikurang X sama dengan 2. Ini nih garisnya. Kita lihat nilai B-nya itu lebih dari 0 atau kurang dari 0. Dari mana? Nih, lihat dari sini nih. Ya. Ternyata B-nya itu adalah positif. Jadi kalau positif tuh ada di mana? Kiri. Tadi apa? Nah, berada di kiri atau di bawah garis. Berarti adanya di sini. Kiri berarti kiri atau di bawah. Nah, berarti ke sini. Nah, adanya di sini. Di bawahnya ya. Berarti yang termasuk itu 3, 4, dan 5. Gitu ya. Maksudnya seperti itu yang ini. Nah, berarti selanjutnya 4X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Berarti, nah lihat B-nya. B-nya itu berapa? B-nya itu positif juga, yaitu 3. Berarti daerah HP atau daerah himpunan penyelesaiannya berada di kiri atau di bawah garis 4X plus 3Y sama dengan 12. Nah, jadi daerah yang memenuhinya itu adalah daerah nomor 2, 3, atau 5. Nah, untuk X lebih dari atau sama dengan 0, berarti daerah himpunan penyelesaian itu berada di kanan garis X sama dengan 0. Jadi daerah yang memenuhinya adalah 1, 2, 3, atau 4. Nah, yang terakhir untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di atas garis Y sama dengan 0. Jadi daerah yang memenuhi itu adalah daerah 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, maka dari keempat penyelesaian ini ya, yang telah kita teliti bersama-sama, maka daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan di atas itu adalah daerah yang ketiga. Ya, daerah ketiga ini semuanya itu di ada di setiap pertidaksamaan linier tersebut. Ya, dari keempat pertidaksamaan linier tersebut, daerah
persamaan, ada daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di ketiga, semuanya ada di ketiga. Ini ketiga, 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 dan ketiga. Jadi kita tarik kesimpulan, daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidasamaan di atas itu adalah daerah ketiga. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Nah, contoh yang ketiga, ini daerah yang diarsir pada gambar berikut nih, yang ini daerahnya ya. Menunjukkan himpunan penyelesaian dari pembatasan berdasarkan untuk bilangan-bilangan nyata X dan Y di bawah ini. Nah, kalau ini sih sistemnya gampang sebenarnya. Gampang lah, agak lebih mudah. Jadi kita lihat, jika arsirannya itu ada di atas sumbu X, maka yang pertama ya, ini kan arsirannya ada di atas sumbu X nih, ke atas nih. Maka dia Y-nya itu bernilai lebih dari 0. Sudah pasti ya. Lihat, ini arsirannya ke atas kan, nih adanya di atas sumbu X, maka Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan jika arsirannya ke arah kanan, nih kanan nih ya, maka dia pertidaksamanya adalah X lebih dari 0 juga, gitu ya. Jadi X-nya lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Oh, semuanya ini pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan 0. Udah ya, itu sudah dipenuhi dua buah pertidaksamaan. Nah, kita cari dua buah pertidaksamaan linier selanjutnya. Nah, kita lihat, kita tentukan dulu persamaan garis dari yang melalui titik 4 di sumbu X dan titik 6 di sumbu Y, atau yang melalui titik 4,0 dan 0,6. Tadi gimana? Kan sudah ada ya cara menentukan persamaan garis langsung, yaitu caranya adalah, kalau yang ini berarti yang ada di sumbu Y kita tambahkan, berarti sini 6 ditambahkan dengan X. Nah, ini kan ada sumbu Y nih, 6-nya ya berada di sumbu Y, maka ditambahkan dengan X. Ditambah, kenapa ditambah? Karena dia ada di kuadran 1. Ingat, ini kuadran 1, positif semua berarti. 4 yang ada di sumbu X nya itu 4 ditambah dengan Y, variabel Y. Nah, sama dengan berarti 6 kali 4 yaitu adalah 24. Kita lihat di sini ada nggak 6 dengan 4 dan 24? Nggak ada, berarti ini kita sederhanakan. Kita bagi berapa ini? Bagi 2 bisa? Ya, bisa ya. Ini kita bagi 2. 6X bagi 2 berarti dapat 3X. Ditambah 4Y bagi 2 berarti 2Y. Sama dengan 24 dibagi 2 jadi 12. Nah, lihat, ada 3X tambah 4Y. Mohon maaf, ada 3X tambah 2Y sama dengan 12. Ada nggak? Oh, ada, yang belah sini nih. Nah, tandanya di sini bukan sama dengan. Bagaimana cara menentukan dia lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan ya? Tandanya gimana? Lihat akhirannya. Ini kan garis persamaan garis itu ada 3X plus 2Y sama dengan 12. Arsirannya ke arah mana? Ke arah kiri nih, ini arsirannya nih. Ke arah kiri arsirannya. Berarti kalau ke arah kiri apa? Iya, pakai kurang dari atau sama dengan. Jadi ini kita ubah 3X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 12. Nah, ini yang dicari pertidaksamaan liniernya. Seperti itu, gampang kan? Iya, tinggal tulis di sini. Berarti di sini 3X plus 2Y kurang dari 12.
Nah, begitu juga dengan untuk yang garis kedua. Garis kedua ini di sumbu Y-nya itu ada di titik 0,4. Berarti ini 4-nya tinggal ditambahkan dengan X. Pinter. Ditambah. Kenapa ditambah? Karena dia berada di kuadran 1. Ingat. Titik yang ada di sumbu X itu adalah 8,0. Berarti 8Y. Sama dengan 4 kali 8, 32. Nah, ini berarti perkalian 4 ya. Kalau perkalian 4 ini bisa kita bagi dengan 4. Nah, 4x dibagi 4 ya sisa X. Plus 8Y dibagi 4 sisa 2Y. 32 dibagi 4 sisa 8. Ada nggak? Ada dong. Lihat lagi, ini arsirannya kemana? Ini arsirannya ke arah bawah ya. Lihat ke arah bawah nih. Ke arah bawah. Berarti kalau ke arah bawah, jika dia ada di kuadran 1 ini, maka pertidaksamanya adalah ya, pinter. Udah mulai bisa ya. X plus 2Y kurang dari berapa? 8. Ini yang kita cari. Jadi di sini X plus 2Y kurang dari 8. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? Ya, yang C. Oh, gitu caranya, oke? Ya, jika itu pilihan ganda. Tapi kalau esai gimana caranya? Kalau esai harus menggunakan cara ya. Nah, seperti pembahasan berikut ini. Nah, daerah yang diarsir berada di kuadran 1. Nah, tadi udah bener kan? Maka nilai X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0 juga. Seperti itu ya, yang tadi dibahas sudah ya untuk yang menentukan untuk X-nya dan Y-nya. Dia itu lebih dari atau sama dengan 0 atau yang lainnya. Nah, yang kedua, persamaan garis itu melalui dua buah titik. Ya, titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ini menggunakan rumus ini ya. Nah, X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Titik yang mana, Pak? Nah, kita balik lagi ya. Titik garis itu yang tadi ini nih, di sini nih. Ini titiknya nih. Yang ini tadi titiknya berapa? 0,6. Kalau yang ini 0,4. Maksudnya titik ini ya. Nah, yang ini 4,0, 4,0. Yang ini 8,0. Jadi untuk garis yang pertama ini nih, yang ada ini ya, yaitu 0,6 dengan titik 4,0. Yang kedua 0,4 dengan titik 8,0. Nah, langsung kita substitusikan ke rumusnya. Nah, ini tadi. Nah, persamaan garis yang melalui titik 0,4 dan 8,0, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus. X1 nya yang mana? X1 itu yang ini. Jadi yang ditulis itu yang paling pertama itu berarti yang X1 nya. Ini Y1. Ini X2. Ini Y2. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Jadi X dikurang 0 per 8 dikurang 0, Y sama dengan Y dikurang 4 per 0 dikurang 4. Nah, ya, tinggal didapatkan jadi berapa?
Ini dari mana min 4x itu dari mana? Ini kan x. Nah, kesini aja ya, biar lebih ngerti kamu. Nah, jadi di sini didapat x dikurang 0 kan tetap x. 8 dikurang 0 tetap 8. Y dikurang 4 nggak bisa. Aduh, mohon maaf. Kepencet. Y dikurang 4 nggak bisa, jadi ditulis Y min 4 per 0 dikurang 4 jadi min 4. Tinggal dikali silang. X dikali min 4 didapat jadi min 4x. 8 dikali Y dikurang 4 jadi 8 dalam kurung Y dikurang 4. Seperti itu ya. Maka didapatkan, nah ini, jadi ini diperoleh, ini tulis lagi min 4x. Nah ini kita kalikan, 8 sama dengan 8 kali Y kan 8Y. 8 dikali min 4 kan min 32. Nah ini tinggal dipindah ruas saja ya. Nah kenapa X yang tadinya min 4x jadi plus 4? Karena 8Y ini pindah ruas tapi dia tidak berubah. Jadi yang tidak pindah ruas, yang tidak pindah ruas dia jadi berubah. Duh, pusing ya kamu ya. Ya pokoknya, jadi kan sini kan 8Y nih, yang harusnya kan dia sebelah kanan sama dengan pindah ke sebelah kiri. Tapi di sini tidak berubah kan? Maka yang tadinya tetap ada di sebelah kiri kita ganti. Boleh seperti itu ya. Iya, boleh. Jadi 8Y plus 4x sama dengan 32. Paham nggak? Nggak paham? Ya udah, kalau nggak paham, ini dulu kita selesain, nanti kita lanjutin yang dari itu biar kamu paham ya. Jadi di sini dapat 8Y plus 4x sama dengan 32. Maka jadi didapatkan 2Y plus x sama dengan 8. Nah, tar dulu sebelum ke bawah ini kita bahas yang ini. Kalau kalian nggak paham yang ini, jadi di sini kan min 4x sama dengan 8y min 32. Harusnya kan yang pindah itu yang 8y. Harusnya seperti ini, min 4x sama dengan bukan sama dengan, tapi min 8y, karena yang variabelnya kita pindahkan, sama dengan min 32. Harusnya kan seperti ini ya. Iya, kalau ini tadi berbeda caranya, yang pindah ruasnya itu malah yang tidak ganti tanda. Nah, jadi di sini didapatkan berapa? Ini kita sederhanakan, berarti dibagi 4. Dibagi 4 ya. Jadi didapat min x terus min 2y sama dengan min 8. Aduh, kecil amat 8 ya. 8. Nah, ini bisa kita positifkan dengan cara dikalikan min 1. Ini tadi dibagi 4. Ini dikali min 1. Jadi hasilnya x plus 2y sama dengan 8. Sama kan? Sama. Ini hanya berbeda penulisan saja, tinggal ditukar saja, sama saja intinya. Maka didapatkan oleh karena daerah arsir berada di kiri atau di bawah garis 2y plus x sama dengan 8, maka perdasamaannya 2y plus x kurang dari atau sama dengan 8, atau x plus 2y kurang dari atau sama dengan 8. Nah, yang kedua dengan cara yang sama ya, maka diperoleh di sini min 6x plus 4 dalam kurung y dikurang 6, maka didapatkan 4y plus 6x sama dengan 24.
4. Nah, ini disederhanakan dibagi 2 jadi 2Y plus 3X sama dengan 12 ya. Ini sama ya caranya kayak yang tadi ya. Oleh karena daerah arsir berada di kiri atau di bawah garis 3X plus 2Y sama dengan 12, maka pertidaksamanya adalah 2Y plus 3X kurang dari 12, kurang dari atau sama dengan 12, atau 3X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 12. Ini cuma beda penulisan sini dong ya, boleh ditukar ya. Iya. Maka pembatasnya adalah atau pertidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Dan yang terakhir, 3X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Sama seperti yang tadi cara sebelumnya ya, yang Bapak kasih tahu di soalnya. Oke, paham ya? Ya, jika ada pertanyaan atau masih belum mengerti, boleh ditanyakan via WA ataupun di grup, bukan di grup, di kolom komentar yang ada di GCR ya. Nah, ini asah kemampuan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Daerah arsir pada grafik di samping merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, kalian disuruh mencari sistem pertidaksamaannya. Oke, sama seperti yang contoh ketiga. Ya. Karena sudah sampai di asah kemampuan, berarti ini materi atau pembahasan yang terakhir ya. Terima kasih telah mengikuti atau menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini membantu kalian memahami materi pertemuan kali ini. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas atau masih kaku ya Bapak dalam menyampaikan penjelasannya ya, karena tidak secara langsung gitu di papan tulis ya, apalagi keterbatasan alat untuk mencoret-coretnya ya. Jadi Bapak kurang lihai menggunakan mouse ini ya. Ya, mohon maaf. Semoga kalian mengerti apa yang Bapak jelaskan. Amin ya. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.